Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur saja, saya super antusias hari ini karena materi yang bakal kita bedah ini, bener-bener bakal muterbalikan cara pandang tradisional kita. Kita mau ngomongin soal doa, tapi tunggu dulu. Ini bukan tentang doa sebagai rutinitas atau kewajiban agama yang biasa kita lakuin tiap hari ya. Berdasarkan teks dasar dari Injil Matius pasal 6, kita bakal ngelihat sebuah pergeseran paradigma yang luar biasa. Kita ubah konsep doa dari yang cuma sekedar aktivitas rohani jadi sebuah kondisi kehidupan yang berjalan terus-menerus. Jadi siap-siap ya, karena materi yang kita telusuri hari ini bener-bener mendalam banget. Oke, mari kita lihat peta jalan kita untuk sesi ini. Kita bakal bongkar teks-teks ini selangkah demi selangkah. Mulai dari esensi doa kerajaan, lalu 4 karakteristik pendoa, lanjut ke konsep ilahi dan mistikal, ngebandingin doa insani versus ilahi, dan ujung-ujungnya bermuara pada doa sebagai konstitusi kehidupan. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, esensi doa kerajaan. Gimana kita bisa bergerak melampaui sekedar aktivitas aja? Sekarang, mari kita bongkar dulu nih prasangka kita soal doa. Materi kita ngasih definisi yang lumayan radikal. Doa itu adalah penyangkalan diri sejati di mana bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus. Jadi, bukan tentang ngajuin daftar permintaan supaya dipenuhi ya, bukan transaksi. Secara real, kalau kita mau ngalamin penyangkalan diri, cara paling praktis itu ya lewat doa. Soalnya saat kita benar-benar berdoa, kita tuh lagi ngaku secara total kalau kita nggak mampu. Dan kita biarin Kristus yang ngambil alih semuanya. Nah, definisi penyangkalan diri tadi tuh berlabuh kuat di contoh paling tinggi ini. Langsung dari teladan Yesus sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus itu nggak berdoa sebagai sebuah aktivitas yang kepisah dari dirinya loh. Dia berdoa karena dia itu sepenuhnya dan setiap saat esa dengan Allah. Jadi doa adalah ekspresi langsung dari kesatuan itu. Itu ngebawa kita langsung ke bagian kedua, 4 karakteristik pendoa. Dan kita bakal ambil ini langsung dari teladan Yesus. Nah, hal yang paling menarik dari materi ini adalah gimana ayat-ayat kuncinya disorot. Kalau Anda perhatikan bagian yang di-highlight kuning dari Yohanes 8 ayat 29 itu, bunyinya, Ia yang telah mengutus aku menyertai aku, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Ini bukan cuma sekedar kutipan loh, ini tuh bukti nyata kalau Yesus hidup di dalam hadirat Allah secara terus-menerus. Dan di paragraf bawahnya, ditegaskan juga kalau Yesus itu nggak berdoa kayak manusia biasa dengan cara agamawi buat nyari pencapaian. Nggak sama sekali. Dia berdoa di dalam sebuah alam yang jauh lebih misterius. Jadi kalau kita rangkum dari poin-poin tadi, ada 4 karakteristik utamanya. Pertama, dia selalu esa dengan Allah, dimanapun dan kapanpun. Kedua, hidup dalam hadirat Allah tanpa henti, benar-benar selalu ada dalam penyertaannya. Ketiga, di tengah segala penderitaan, dia milih buat bersandar penuh sama Allah, bukan ke dirinya sendiri. Dan yang keempat, ini sih yang paling mengejutkan ya, merujuk ke Yohanes 14:30. Penguasa dunia ini, alias Satan, itu datang, tapi dia nggak punya kuasa sedikit pun atas Yesus. Bayangin, Satan benar-benar nggak punya tumpuan, kesempatan, atau harapan sama sekali di dalam dirinya. Luar biasa kan? Oke, lanjut ke bagian ketiga, konsep ilahi dan mistikal. Di sini kita bakal mendefinisikan ulang apa itu alam rohani. Disinilah penulis naskah kita ngelakuin sesuatu yang menurut saya brilian banget. Dia secara sengaja menghindari satu kata agamawi yang paling sering kita dengar. Coba perhatiin bagian yang disorot ini. Penulis bilang, saya menghindari penggunaan istilah rohani. Sebaliknya, saya menggunakan istilah ilahi dan mistikal. Kenapa coba? Karena kata rohani itu udah terlalu umum dan ya bisa dibilang udah kehilangan makna aslinya. Yesus sebagai manusia di dalam daging berdoa kepada Allah yang misterius ini dengan cara dan alam yang kutip-mengutip ilahi dan mistikal. Jadi, poin krusial yang perlu kita pegang di sini adalah pemisahan dari kedua kata ini. Ilahi itu merujuk ke sisi Allah, ke natur dan hakikat Tuhan itu sendiri. Terus, mistikal itu buat ngejelasin sisi manusia kita. Manusia dalam daging yang ngalamin koneksi di luar nalar sama Allah yang nggak kelihatan ini. Ini tuh kayak penggabungan dua alam, Allah dan manusia yang bersatu padu dalam satu realitas doa. Keren banget ya? Sekarang kita masuk ke bagian yang lumayan praktis nih. Bagian keempat, doa insani versus doa ilahi. Sebuah kontras yang benar-benar nyata. Sumber materi kita ngasih satu contoh konkret yang, lumayan nyentil sini. Gini, bayangin ada seorang istri yang suaminya baru aja kehilangan pekerjaan.
Doa insandi atau doa natural yang biasa kita dengar pasti kayak gini. Tuhan, tolong dong atasi masalah ini cepetan. Karena ya wajar, ada rasa khawatir soal kebutuhan keluarga. Tapi teks ini secara belak-belakan nyebut doa yang kayak gitu tuh tidak ilahi. Waduh. Terus doa ilahi dalam situasi yang sama tuh kayak gimana dong? Kurang lebih bunyinya gini. Tuhan, sebagai seorang istri, aku memuji Engkau dan bersyukur karena kami ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya kepadamu di situasi ini. Kelihatan banget kan bedanya? Yang satu fokusnya murni ke kepanikan karena masalah, sementara yang satunya lagi justru memuji kedaulatan Tuhan di tengah-tengah badai itu. Anda bisa lihat sendiri nih, dari mana perbandingan yang lumayan menantang tadi berasal. Di bagian yang di-highlight hijau dan merah muda ini, dibilang kalau semua doa Tuhan itu adalah fakta-fakta ilahi. Terus kita ditantang dengan satu kalimat tajam. Kita perlu bertanya, apakah doa-doa kita adalah fakta-fakta ilahi? Nah, contoh soal istri dan suami yang kehilangan pekerjaan tadi tuh tertulis jelas banget di sana. Ini benar-benar nyadarin kita ya, jangan-jangan banyak doa natural yang selama ini kita pikir baik, ternyata masih didorong sama kedagingan dan kekhawatiran kita aja, bukan murni dari fakta ilahi. Sekarang mari kita lihat gimana konsep ini terbangun sampai ke puncaknya. Perhatiin bagian yang disorot merah muda di bagian paling bawah teks ini. Momen saat Yesus lagi menghadapi kematian yang mengerikan di kayu salib. Dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia berdoa supaya Allah mengampuni orang-orang yang lagi menyalibkan dia. Teks materi kita langsung nyimpulin dengan tegas. Ini adalah ilahi dan mistikal. Ini benar-benar representasi dari puncak absolut dua ilahi. Bersandar full 100% sama Bapa, tanpa ada sisa kedagingan atau rasa pengen balas dendam sedikit pun. Dan hal itu ngebawa kita ke bagian kelima, sekaligus yang terakhir. Doa sebagai konstitusi kehidupan. Ini adalah sasaran akhir kita. Intisari dari semua yang udah kita bahas panjang lebar tadi bermuara ke satu titik ini. Doa itu bukanlah sesuatu yang kita lakuin cuma pas kita lagi butuh atau pas lagi panik kepepet aja. Doa itu harus jadi konstitusi batiniah kita. Ibaratnya itu harus jadi natur terdalam kita. Sama kayak kita bernafas tiap detik. Doa tuh tentang ngejaga diri kita supaya terus ada di dalam persekutuan yang gak putus-putus sama Tuhan. Jadi bukan lagi kita yang hidup semau kita sendiri, tapi Dia yang hidup melalui kita buat ngejalanin kehendaknya di bumi. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan mendalam yang ditarik langsung dari materi kita. Silakan direnungin pelan-pelan sambil ngejalanin hari Anda. Apakah doa-doa kita selama ini sudah menjadi fakta-fakta ilahi? Ataukah itu cuma sekedar reaksi natural kita terhadap masalah-masalah di dunia ini? Evaluasi rohani ini benar-benar bisa ngubah total cara kita berelasi sama Sang Pencipta. Terima kasih banyak udah ikut ngebahas materi yang luar biasa ini bareng-bareng, dan sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.